Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sablego dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam yang pada saat ini sedang menghadapi PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengisi RPL atau Recognitive Pembelajaran Lampau bagi mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Kemenak tahun 2025. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke tutorial, di sini terlebih dahulu kita memahami info valid bagi mahasiswa untuk persiapan PPG tahun 2025. Semoga membantu untuk Bapak atau Ibu yang terpilih PPG tahun 2025 ini terkait dengan pengisian RPL ini jika diminta 12 semester. Yang pertama, untuk menu pengembangan kompetensi pedagogik, nanti Bapak Ibu harus melakukan scan SK Bapak Ibu secara terpisah per semester mulai dari tahun ajaran 2018-2019 sampai dengan yang terbaru yaitu 2024-2025. Ini jika SK Bapak Ibu terpisah secara per semester. Namun jika Bapak Ibu SK-nya itu per tahun, maka Bapak Ibu memasukkan saja selama 6 tahun, yaitu SK mengajar tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Ini adalah SK maksimal. Namun jika Bapak Ibu TMT-nya itu 2 tahun terakhir, maka yang Bapak Ibu masukkan adalah 2 tahun terakhir. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menu penyusunan perangkat pembelajaran. Ini sebagai contoh untuk guru SD atau MI. Caranya adalah, jadi Bapak Ibu tidak usah mengupload semua perangkat pembelajaran baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Teknisnya adalah, jika contohnya seperti ini, Bapak Ibu harus scan protap atau program tahunan. Begitu juga dengan program semester atau silabus. Caranya adalah untuk kelas 1 buat tahun 2019. Kemudian untuk kelas 2 Bapak Ibu buat tahun 2020. Kelas 3 Bapak Ibu buat tahun 2021. Kelas 4 Bapak Ibu buat tahun 2022. Kemudian kelas 5 dibuat perangkatnya tahun 2023. Dan untuk kelas 6 perangkat 2024. Jadi Bapak Ibu tidak kesulitan atau tidak perlu membuat semua dokumen baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu nanti dokumennya akan menumpuk. Teknisnya seperti ini. Kemudian untuk RPP atau materi ajar atau LKPD atau alat peraga, baik itu instrumen penilaian, ini Bapak Ibu buat per semester 1 materi saja. Jadi Bapak Ibu tidak membuat materi per jadwal di kelas. Teknisnya adalah Bapak Ibu buat perangkat ini berupa RPP, materi ajar, LKPD atau alat peraga, dan instrumen penilaian. Itu Bapak Ibu buat, kemudian scan per semester itu 1 materi saja. Tahunnya samakan seperti pembuatan protap, promes, dan lain-lain di atas. Seperti ini. Jika kelas 1 nanti Bapak Ibu buat 2 dokumen seperti ini, yaitu pada semester 1 dan semester 2. Untuk kelas 1 Bapak Ibu upload tahun 2019. Kemudian untuk kelas 2 tahun 2020, begitu seterusnya sampai dengan kelas 6 Bapak Ibu buat 2024. Ini untuk mempermudah Bapak Ibu. Intinya jangan sampai perangkat pembelajaran per tahun itu kosong sehingga Bapak Ibu tidak mengupload, nanti nilainya akan berkurang ya. Jadi Bapak Ibu buat saja seadanya. Yang penting sudah diupload, nanti yang menilai itu adalah tim penilai. Insya Allah bagaimanapun bentuk
program atau perangkat pembelajaran yang diupload nanti insya Allah akan diperiksa oleh tim penilai. Yang penting jangan kosong isian per tahunnya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kompetensi profesional. Tadi pada menu pengembangan kompetensi profesional ini yang Bapak Ibu harus siapkan dan harus scan adalah sertifikat pelatihan yang Bapak atau Ibu ikuti mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Jadi untuk sertifikat ini atau piagam penghargaan ini Bapak Ibu harus buat, jangan sampai kosong per tahunnya. Jadi apalagi sekarang pada masa pelatihan-pelatihan webinar online atau daring, ini sertifikat ini banyak sekali yang menyediakan. Teknisnya Bapak Ibu harus mencari atau buatkan juga sertifikat pelatihan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Yang penting tidak kosong di sini pengisian per tahunnya, yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan 2024. Nah, jadi minimal 1 sertifikat per tahunnya. Intinya jangan sampai kosong per tahun itu. Bapak Ibu harus mengupload kompetensi sertifikat pelatihan di menu kompetensi profesional. Lagi sekali, minimalnya adalah 1 sertifikat, maksimalnya itu tidak terhingga. Jangan sampai Bapak Ibu terkendala dalam pengisian RPL di menu kompetensi profesional ini gara-gara tidak memiliki sertifikat. Jadi Bapak Ibu harus usahakan dibuatkan bisa di sekolah maupun di sekolah teman Ibu jika atau di KKG PAI yang Bapak Ibu ikuti. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, di sini untuk menu yang keempat isinya hanya 1 dokumen, yaitu surat keterangan dari kepala sekolah terkait yang Bapak Ibu buat di atas mulai dari tahun 2019-2024. Nanti formatnya saya akan upload di menu deskripsi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendownload formatnya atau contoh dari surat keterangan dari kepala sekolah terkait dengan dokumen Bapak Ibu, yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, menu inovasi pembelajaran. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bebas memilih membuat modul, video, PTK, dan lain-lain. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membayangkan bahwa inovasi ini harus wow. Jadi inovasi pembelajaran ini yang pertama silakan Bapak Ibu download contoh modul di internet, kemudian Bapak Ibu modifikasi, kemudian nanti buatkan surat keterangan bahwa Bapak Ibu pernah melakukan atau memang Bapak Ibu yang membuat modul tersebut. Nanti surat keterangannya dari Bapak Kepala Sekolah supaya lebih resmi. Nanti contohnya saya upload juga, nanti Bapak Ibu bisa upload di kolom link yang sudah disiapkan di deskripsi video ini. Kemudian jika Bapak Ibu membuat PowerPoint, nanti itu juga bisa Bapak Ibu buat menjadi inovasi pembelajaran. Atau Bapak Ibu nanti jika pernah mengajar di kelas, kemudian Bapak Ibu membuat video pembelajaran, nanti bisa Bapak Ibu upload di YouTube, kemudian nanti linknya itu disematkan di menu inovasi pembelajaran. Begitu juga dengan PTK. Nah, PTK ini, jadi ini contohnya banyak sekali di internet, jadi Bapak Ibu harus mendownload, kemudian memodifikasi supaya menjadi PTK yang utuh. Nanti supaya pada menu inovasi pembelajaran itu tidak kosong, sehingga nanti membuat nilai Bapak Ibu menjadi berkurang. Baik, itulah penjelasan singkat tentang persiapan PPG pada pengisian RPL, yaitu pada 5 menu yang sudah ada di aplikasi platform PPG. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu masuk ke aplikasi platform PPG, nanti Bapak Ibu ada menu namanya RPL. Di sini di dalam menu pengisian RPL ini ada 5 menu yang harus kita lakukan atau yang harus kita buka untuk mengupload dokumen yang tadi. Seperti ini, yang pertama adalah menu pengembangan kompetensi. Jadi nanti di sini Bapak Ibu diminta untuk mengupload
dokumen surat keterangan atau SK yang sudah kita jelaskan tadi, tahun terakhir atau 12 semester. Nah, contohnya seperti ini. Di sini contohnya saya sudah buatkan dokumen. Nanti supaya mempermudah Bapak Ibu membuat seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu scan mulai sekarang SK-SK yang diminta, mulai dari SK mengajar tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, 2022, 2023, 2024. Sehingga nanti Bapak Ibu mudah mengupload di aplikasi PPG seperti ini. Nah, jadi di sini sudah terbaca dokumen yang Bapak Ibu upload nanti mulai dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Ya, cuma ini isinya di menu pengembangan kompetensi pedagogik. Kemudian kita masuk ke menu yang kedua, yaitu menu penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, Bapak Ibu persiapkan perangkat mulai dari kelas 1, kemudian untuk 2019, kemudian kelas 2 2020, begitu seterusnya. Nanti di sini Bapak Ibu upload. Lagi sekali Bapak Ibu buatkan folder seperti ini supaya mempermudah nanti Bapak Ibu dalam melakukan upload. Nah, di sini yang Bapak Ibu upload adalah mulai dari program tahunan, program semester, ada silabus, RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, instrumen penilaian, kemudian lainnya seperti ini. Intinya lagi sekali jangan sampai Bapak Ibu tidak mengupload per tahunnya. Ya, jadi mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 itu usahakan isinya sudah ada, jangan sampai kosong. Teknisnya seperti tadi, untuk kelas 1 Bapak Ibu upload di tahun 2019. Untuk kelas 2 Bapak Ibu upload di tahun 2020 sampai dengan kelas 6 di tahun 2024. Itu untuk mempermudah Bapak Ibu. Baik, inilah menu yang kedua, yaitu menu penyusunan perangkat pembelajaran. Kemudian yang menu yang ketiga adalah pengembangan kompetensi profesional. Ya, mulai sekarang Bapak Ibu harus siapkan seperti ini. Nah, ini contoh folder berisi sertifikat. Bapak Ibu harus buat tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 sampai dengan 2024. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu buka dokumennya, di sini sudah terisi. Inilah sertifikat atau piagam tahun 2019, kemudian tahun 2020, lalu 2021 sampai dengan 2024. Nah, jadi minimal 1, jangan sampai per tahunnya ini kosong dan tidak Ibu isi. Ya, jika Bapak Ibu nanti di sini sudah mengupload, maka di sini langsung terbaca seperti ini. Kita contohkan seperti ini. Nah, di sini ada keterangan nama kegiatan, kemudian pelatihan, kemudian penyelenggara pelatihan, peran Bapak Ibu sebagai peserta, tempat pelatihan, tingkat, tanggal mulai, tanggal selesai. Dah. Jadi ini bisa Bapak Ibu lihat di sertifikat atau piagam masing-masing. Lagi sekali teknisnya jangan sampai kosong. Silakan Bapak Ibu buat saja di sekolah. Seperti ini kan, ini contohnya SK yang ada di sekolah, yaitu penyusunan sertifikat yang ada di sekolah. Ini contohnya penyusunan KWSP bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian IHT dan sebagainya. Ataupun yang ada di KKG seperti ini ada workshop. Silakan Bapak Ibu kumpulkan mulai tahun 2019 sampai dengan 2024. Kemudian yang keempat yaitu menu pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, pada menu ini kita diminta untuk mengupload surat keterangan dari kepala sekolah tentang administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, dan administrasi kegiatan ekstrakurikuler atau pengalaman. Contohnya seperti ini, saya sudah siapkan surat keterangannya. Nanti Bapak Ibu bisa download di menu link yang ada di deskripsi video ini. Nah, jadi nanti isinya ini adalah surat keterangan yang bertanda tangan kepala sekolah, kemudian yang menerangkan dengan sesungguhnya nanti nama Bapak Ibu,
Kemudian di sini telah melaksanakan kegiatan administrasi pembelajaran dengan baik selama menjadi guru mulai tahun 2019 sampai sekarang seperti ini. Kemudian tanda tangan stempel nanti dibuat dalam bentuk PDF, kemudian diupload di sini choose file. Otomatis nanti filenya akan bisa dilihat di sini. Baik, inilah isi dari menu yang keempat. Cuman satu, yaitu surat keterangan. Selanjutnya adalah menu yang kelima, yaitu menu inovasi pembelajaran. Nah, begitu juga dengan menu inovasi pembelajaran ini. Jadi ini tidak terikat oleh tahun. Silahkan Bapak Ibu mengupload seperti ini. Ada modul, Bapak Ibu download di internet, kemudian Bapak Ibu modifikasi, kemudian di scan, langsung diupload. Ini sebagai inovasi, yaitu modul. Atau Bapak Ibu pernah membuat PowerPoint, di-download saja di internet juga banyak PowerPoint, kemudian masukkan foto Bapak Ibu di PowerPoint, lalu ditayangkan ke anak-anak, itu divideokan, nanti bisa Bapak Ibu upload video tersebut di YouTube, kemudian nanti linknya ini disematkan di menu inovasi pembelajaran, itu juga bisa. Atau Bapak Ibu membuat PTK. Nah, di sini membuat video pembelajaran, membuat PTK, membuat modul, dan sebagainya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kosongkan menu inovasi pembelajaran ini. Jadi sesederhana mungkin Bapak Ibu download di internet, kemudian dimodifikasi, lalu dibuat menjadi dokumen Bapak Ibu, baik itu dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk modul, video pembelajaran, dan sebagainya. Itu yang Bapak Ibu nanti upload di menu inovasi pembelajaran. Nah, jadi inilah 5 pengisian RPL yang ada di platform PPG Bapak Ibu. Nanti, nah seperti ini, nanti tim penilai akan melakukan penilaian. Nah, jadi di sini nilainya 3,67. Jadi ini sudah nilai yang baik. Ya, kalaupun nanti Bapak Ibu di sini nilainya kurang, pasti nanti ada perbaikan atau remedi. Jadi hindari kata remedi dan perbaikan, intinya Bapak Ibu upload saja dokumen sesuai dengan menu yang ada tadi. Jangan sampai kosong. Baik, inilah tutorial singkat tentang bagaimana cara mengisi RPL atau Recognitive Pembelajaran Lampau PPG PAI dalam Jabatan Kemenak tahun 2025. Lagi sekali Bapak Ibu yang ingin mendownload contoh dari RPL ini, nanti Bapak Ibu bisa cari di link yang ada di menu deskripsi video ini, kemudian nanti Bapak Ibu bisa download sebagai contoh saja. Nanti selebihnya Bapak Ibu harus cari di internet, kemudian Bapak Ibu modifikasi, lalu bisa diupload menjadi dokumen Bapak Ibu. Demikian, semoga bermanfaat. Salam PPG 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.